Hai, aku Nana. dan aku Andrew. Hari ini nih menyambut Hari Anak, aku sama Andrew kita mau bahas mengenai mitos dan fakta seputar kesehatan anak. Ini penting banget. Yes, biar kita sama-sama belajar, jadi kita benar-benar tahu nih apa sih yang mitos dan apa yang fakta. Mitos atau fakta? Bayi harus dibedong supaya kakinya nggak bengkok. Bagus nih. Ini aku benar-benar nggak tahu sih, aku nggak pernah berpikir ke sini. Kita waktu baru punya anak yang pertama, si Jason, itu kan internet belum terlalu canggih ya. Masih, ya mau nggak mau kita harus dengerin orang tua kita, nenek kita. Dan waktu itu sempet ya, dikasih tahu harus gitu ya. Tapi menurutku, mitos. Karena kan kalau kita lihat di luar negeri nggak ada kayak gitu-gitu. Kita disuruh harus dibedong segala macem. Aku pikirnya juga gitu, tapi di luar negeri kalau bayi baru lahir pun pasti dibedong. Iya sih. Tapi itu mungkin lebih untuk faktor kehangatan. Atau mungkin faktor biar... Basically, Mitos. menurut kita mitos. Betul. Yeay! Tidak membedong bayi tidak membuat kaki bayi bengkok. Tidak ada hubungan dibedong dengan pertumbuhan kaki. Tujuan dari dibedong adalah untuk menghangatkan tubuh dan membuat si kecil nyaman serasa dipeluk. Jika mau membedong tidak perlu terlalu kuat. Ini beresiko membuat napas bayi jadi sesak. Tuh, malah bahaya kan, berarti kalau terlalu kuat jadi harus hati-hati. Ternyata itu adalah mitos. Mitos atau fakta? Bayi harus mandi setiap hari. Tergantung dong. Kalau dia nggak perlu mandi, nggak keringetan. Tapi kalau umur berapa dulu nih? Enggak, aku bilang ini mitos. Baru lahir dan... Oh, baru lahir. Mitos. Ya, mitos. Mitos. Karena karena satu, bayi kan nggak ada olahraga ya, nggak keluar, nggak keringetan kayak kita. Sebenarnya kita perlu mandi kalau badan kita kotor gitu. Dan apalagi kalau bayi yang di winter gimana? Terus biarpun bayi di Indonesia pun kan kalau dia buang air besar, dilap. Kita emang langsung lap kan. Jadi emang bersih Ya, terus. dan mereka wangi terus. Berarti aku juga nggak perlu mandi dong setiap hari. Nah, langsung aja mitos. Betul, mitos. Yeay. Ternyata, bayi yang baru lahir tidak perlu dimandikan tiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu dapat membuat bayi tetap bersih dan sehat. Anjuran tersebut erat kaitannya dengan kulit bayi yang masih sensitif. Jika dimandikan terlalu sering, dikhawatirkan kulitnya akan menjadi kering dan mudah terkena infeksi kulit, seperti eksim atau dermatitis dan ruam popok. Dan juga orang tua yang baru punya bayi, kalian tahu kan betapa fragilnya bayi baru lahir. Ya. Mandiin susah loh, lehernya belum kuat, kita harus lap, nggak masuk muka, nggak masuk mata, susah loh mandiin juga. Yes, betul. Ingat masa-masa itu. Pusar bayi harus ditempel koin supaya nggak bodong. Itu langsung kita jawab berdua ya. Pasti jawaban itu biar kita tahu jawaban kita sama apa enggak. 1, 2, 3. Mitos. Yeah. Bayi baru lahir memang cenderung punya pusar yang menonjol. Namun, 90% tonjolan pusar tersebut akan menghilang seiring waktu perkembangan anak. Lantas, adakah yang menjamin koin yang dipakai ke pusar anak bersih dan bermanfaat? Alih-alih mencegah bodong, pusar anak malah bisa tersumbat bakteri dari koin dan menyebabkan infeksi. Rambut bayi harus sering dicukur supaya lebat. Oke, ntar dulu sebelum kita jawab. Karena ini sering jadi masalah berdebat di lingkungan kita lah. Dimana ada yang masih dibilang, oh harus dicukur, bulu mata harus dipotong gitu kan, biar dia langsung lentik. Aku selalu bilang mitos menurutku ya. Aku bilang itu juga mitos. Ah, masa sih? Kok masa sih meragukan banget aku ya mitos? Ini jujur aku pengen tahu aslinya dari dokter kayak gimana, karena ini kita sering berdebat juga sama keluarga pun, iya, sepupu, teman. Jadi menurut kita mitos. Mitos. Kalau menurut aku semua yang ada di badan kita itu kan udah sesuai dengan genetik kita gitu. Jadi mau diapain juga kita diplontosin ya keluarnya begitu lagi juga. Cuman memang kadang itu berguna untuk begitu keluar kadang suka jadi wavy atau itu tuh baru tuh benar itu benar. Dia cuma nunggu, gila gue cuma nunggu bener apa enggak doang loh. Iya, oke. Jadi 1, 2, 3. Jadi mitos. Mitos. Oke, benar, mitos. Yes. Secara medis, rambut tipis dan lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya, bukan karena membotakinya terus-menerus. Untuk itu tidak perlu mencukur rambut bayi terlalu sering ya. Salah-salah bisa menyebabkan kulit kepalanya luka, iritasi karena terkena pisau cukur. Anak nangis harus buru-buru didiemin dan dibujuk.
Nah, ayo gimana Bu? Seorang ibu dan seorang bapak pasti beda jawabannya. Enggak sih. Kalau aku enggak, dilihat dulu nangisnya itu karena apa. Kalau nangisnya karena memang dia nakal, dia minta sesuatu nggak dikasih, ya mungkin ada saatnya harus didiemin. Kecuali kalau dia nangisnya itu karena dia sakit. Itu jadi kita harus bedain yang mana yang emergency, yang mana yang enggak. Dan juga itu kelihatan banget dan terbukti banget dari anak pertama dan anak kedua. Anak pertama kan nangis dikit langsung, kenapa gitu kan. Pas anak kedua kita banyak belajar dari pengalaman juga. Kita udah tahu dia udah makan, dia udah tidur, dia emang lagi manja apa gimana. Ya itu kita tahu bahwa nggak perlu benar-benar udah anak emang pasti itu cara dia untuk komunikasi. Tapi ini menurut aku bukan mitos atau fakta sih, karena ini harus based on situasinya seperti apa. Dia cuma tanya perlu didiemin langsung. Jawabannya enggak kan kita jawabnya mitos apa fakta? Iya mitos lah. Mitos. Ya, betul. Dia sampai bingung loh. Dia cuma jawabannya apa? Kemana? Gimana? Iya betul. Iya. Gue belajar. Menangis adalah salah satu bentuk luapan emosi anak. Justru jika buru-buru disuruh diam dan dialihkan emosinya, anak tidak bisa mengenal dan belajar untuk mengelola emosi dia. Orang tua sebaiknya menenangkan anak dengan cara memeluk dan memvalidasi emosi yang dirasakan anak terlebih dahulu. Mitos fakta selanjutnya, anak perempuan lebih cepat bicara. Mitos atau fakta? Ada anak laki-laki sama perempuan nih, pas nih, ayo. Oke. Ya, aku tahu jawabannya. Menurut Anda? Kok aku lupa ya? Dulu yang jalan duluan siapa? Kan katanya anak tuh kalau antara nggak jalan duluan, ngomong duluan kan? Dulu Jason apa duluan ya? Ini, balik lagi ke anak pertama kedua ya. Anak pertama, kita ingat segalanya. Kapan dia gedenya, kapan dia jalan. Anak kedua? Fotonya banyak banget. Terus anak kedua kayak ting, udah umur 3 tahun aja kayak, kapan gedenya ya? Kayak beda banget anak pertama kedua. Gimana duluan? Enggak juga, enggak menurut aku mitos. Mitos. Karena semua balik lagi ke anak masing-masing, perhatian orang tuanya, balik lagi ke surroundingnya kayak gimana. Itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dengan gender. Kayaknya ya gitu. Tapi kalau udah gede, pasti yang terakhir ngomong selalu cewek. Kalau lagi berantem gimana pasti last word dari perempuan. The last word. Always. Ya benar. Kromosom X atau Y tidak mempengaruhi kemampuan bicara. Justru kemampuan bicara pada anak harus distimulasi. Jika tidak distimulasi dengan baik, mungkin bisa menimbulkan keterlambatan. Ngomong-ngomong, Sarah kata-kata pertamanya apa? Aku lupa. Dada. Gak ada hubungannya sama stimulasi. Dada. Karena belajar dari anak pertama, yang kedua, Sarah, dada. No mama, dada. Mitos atau fakta? Membesarkan si kecil menjadi dwi bahasa membuat ia terlambat bicara. Actually I don't know. Aku percaya ini fakta. Karena kebanyakan gitu. Jadi mereka biasanya tuh terlambat bicara secara lancar, tapi nanti dua-duanya langsung brok. Gitu. Tapi kan tapi terlambat bicara nggak ya? Tapi kan dia kan untuk komunikasi kan dia pasti udah bisa komunikasi. Mau tuh bahasanya apa kan dia pasti apa ya? Aku nggak tahu loh fakta apa enggak ya. What do you think? Secara logika kayaknya iya ya. I think it's true. Karena kan dia harus belajar lebih banyak information. Tapi kan sebalik itu juga dia untuk komunikasi aja. Ayo. Mungkin kalau misalnya bicara benar-benar fluent dalam dua-duanya itu akhirnya akan jadi lebih lambat gitu. Tapi kan pertanyaannya hanya dilambat apa enggak. Dari pengalaman kita, karena kita pun 2 bahasa di rumah dan teman-teman juga ada yang 2, 3 sampai 4 bahasa di rumah. Mereka anaknya ngomong-ngomong aja. Ngomong-ngomong aja sih. Iya, kayaknya mitos deh. Ngomong mitos yuk, mitos ya. Kayaknya mitos mungkin ya. Iya, namanya kayak. Harus pede sayang. Iya, ini. Nggak, ini satu pertanyaan aku agak kurang pede nih. Aku juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi mari jadikan ini mitos. Oke, ready? 1, 2, 3. Mitos. Betul. Mengajari anak dwi bahasa atau bilingual tidak mengurangi kemampuan dia bicara. Umumnya, anak terlambat bicara disebabkan beberapa hal seperti ada masalah pada organ mulut, gangguan pendengaran, kurang distimulasi dengan baik, gangguan perkembangan seperti autism. Ya, tadi ada beberapa mitos-mitos dan fakta-fakta yang sudah kita
jelaskan ternyata banyak yang mitos. Jadi benar-benar para orang tua di sini harus hati-hati banget. Pelajarin dulu ya mitos-mitos. Jangan sembarangan percaya sama mitos, cari tahu faktanya. Karena kan memang membesarkan anak kita itu berharga. Jadi harus diperlakukan dengan fakta. Jadi semoga kalian banyak belajar juga dari orang tua, dari yang belum jadi orang tua pun. Jadi kita pun bisa ngasih tahu dan nasihatin orang juga dengan fakta yang benar juga. Yes, nggak sembarangan menyebar mitos. Oke, kita sekarang mengucapin Selamat Hari Anak Nasional. Dan jangan lupa jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Klik Dokter.